selamat datang di podcast Kura-Kura. Nah, di sini kita akan membahas topik tentang APBN, yaitu Kabinet Gemuk rezim Prabowo Gibran, siapkah Indonesia menambah beban keuangan? Di sini kita akan menyelami berbagai hal yang menarik. Jadi, pastikan untuk teman-teman tetap menonton sampai habis ya, tetap bersama kami. Terima kasih kepada yang sudah bergabung, siap untuk mendengarkan. Ayo kita mulai. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengundang dua narasumber kita nih yang terkenal dengan prestasi dan keaktifannya dalam berorganisasi. Nah, mereka ini berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, khususnya di program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, kita sapa dulu kakak-kakak kita. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah ya guys, cukup baik kabarnya hari ini. Cuacanya pun juga lagi cerah ya, jadi mendukung kita untuk melakukan sesi tanya jawab ini. Baik sekali kabar Kak Indah ini ya. Oke, selanjutnya kita kepada kakak narasumber yang kedua. Oke, aku juga sama ya kayak Kak Indah. Aku baik banget, alhamdulillah baik. Terus cuacanya juga udah cocok banget untuk kita lanjut tanya jawab. Dengan kabar-kabar kakak kita yang sangat baik hari ini, kalian juga harus baik-baik di sana, sehat selalu. Oke, sebelum kita masuk ke acara intinya, kita akan melakukan perkenalan dulu deh supaya kita bisa saling kenal dan saling sayang. Baik, perkenalan kita lanjut kepada kakak narasumber kita yang pertama. Silakan Kak, diperkenalkan kepada teman-teman. Oke semuanya, kenalin aku Nur Indah Putri Sinaga dari program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, oke, selanjutnya kepada kakak yang kedua, narasumber. Halo semuanya, aku Nazalia Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Pembangunan. Oke, dengan memperkenalkan diri kakak-kakak narasumber kita tadi, sudah cukup lah ya untuk perkenalannya. Kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Nah, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada nih Kak pertanyaan dari teman-teman nih Kak. Baiklah saya akan bacakan ya kan Kak pertanyaannya. Oke, dengan melihat tren peningkatan belanja negara untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan program sosial di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, apakah Indonesia siap untuk menambah beban keuangan negara dalam jangka yang panjang, mengingat tantangan fiskal yang ada, potensi defisit anggaran, dan ketergantungan pada utang luar negeri. Serta bagaimana sih Kak strategi pengelolaan APBN yang berkelanjutan dapat diterapkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa membebani generasi yang akan datang. Baik, itulah pertanyaan dari teman kita tadi. Baik, kita akan memberi kesempatan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Indah, untuk menjawab pertanyaannya. Baik teman-teman, kita beri kesempatan kepada kakak narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Indah, untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Baik Kak Indah, silakan dijawab. Oke, di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua ini. Tadi pertanyaannya itu tentang ini ya, menambah belanja untuk sektor strategis. Seperti itu bukan Mbak Miftah? Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu dapat menambah belanja untuk sektor strategis seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan program sosial. Namun, hal ini harus dilakukan dengan strategi pengolahan APBN yang hati-hati. Tadi kan juga ada tantangan yang disebutkan oleh Mbak Miftah ya, seperti defisit anggaran dan ketergantungan pada utang luar negeri ya. Nah, hal tersebut itu bisa diatasi melalui seperti kita reformasi pendapatan, yaitu kayak kita meningkatkan rasio pajak gitu. Kemudian kita memprioritaskan pengeluaran seperti fokus ke program yang dengan dampak ekonominya itu jangka panjang. Terus ada yang namanya diversifikasi pembiayaan yang dengan memanfaatkan investasi swasta gitu. Kemudian kita dapat mengelola belanja publik untuk mendukung stabilitas ekonomi kita. Nah, dengan langkah yang tadi aku sebutin itu, Indonesia itu dapat menjaga stabilitas fiskalnya. Didukung juga oleh pertumbuhan yang inklusif dan
menghindari beban jangka panjang bagi generasi yang akan datang nanti. Itu sih. Baik teman-teman, itu jawaban dari Kak Indah nih teman-teman. Menarik ya sekali teman-teman jawaban dari Kak Indah. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua untuk memberikan jawabannya. Baik teman-teman, setelah mendengar jawaban dari Kak Indah tadi, kita akan beralih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Najwa, untuk memberikan jawabannya mengenai pertanyaan yang sudah saya beri tadi. Baik, kepada Kak Najwa dipersilakan untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Kak Miftah atas kesempatannya untuk saya menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Kak Miftah tadi kan. Nah, mendengar jawabannya Kak Indah sebelumnya, saya memberikan beberapa sanggahan lah atas jawaban tersebut. Jadi, meskipun secara ideal Indonesia perlu meningkatkan belanja pada sektor-sektor strategis, Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa tantangan yang dihadapi ke depannya, seperti defisit anggaran. Nah, defisit anggaran ini dapat terjadi ketika kementerian yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto itu dengan jumlah yang banyak atau kabinet merah putih ini bisa disebut kabinet gemuk, maka belanja negara juga akan ikut meningkat. Nah, ketika belanja negara ikut meningkat, defisit defisit anggaran itu juga akan semakin melebar. Nah, hal ini akan diikuti oleh meningkatnya inflasi, kemudian meningkatnya beban utang negara, dan mengurangi kepercayaan investor. Dua, kemudian ada kualitas belanja. Nah, peningkatan belanja harus disertai dengan peningkatan kualitas belanja. Program-program yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif akan sia-sia dan tidak akan berguna untuk masyarakat dan tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. Kemudian ada rasio kebijakan. Nah, siklus politik, kebijakan fiskal seringkali dipengaruhi oleh siklus politik. Nah, perubahan kebijakan yang banyak atau sering dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat investasi luar ke negara Indonesia. Kemudian ada tekanan populis. Nah, pemerintah ini sering menghadapi tekanan-tekanan untuk meningkatkan belanja sosial menjelang pemilu seperti pilkada, pilpres. Nah, pada saat pemilu itu sering sekali calon-calon pemimpin itu memberikan bansos-bansos. Nah, kebijakan ini dapat merusak stabilitas ekonomi jangka panjang. Nah, gimana sih solusinya? Yaitu pemerintah dapat melakukan reformasi struktural selain reformasi pendapatan. Nah, perlu dilakukan reformasi struktural yang lebih komprehensif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis pajak di Indonesia. Kemudian ada kerjasama pemerintah dan swasta. Nah, kolaborasi antara pemerintah dan swasta itu perlu dilakukan untuk membiayai proyek-proyek yang strategis melalui skema kemitraan publik dan swasta. Kemudian ada evaluasi program secara berkala. Nah, pemerintah ini perlu mengevaluasi secara berkala terhadap program-program yang dikerjakan atau dibiayai. Nah, untuk mengidentifikasi program-program yang tidak efektif, dan ketika program-program itu tidak efektif, maka alokasi dananya ke program-program yang lebih prioritas atau lebih efektif dan berguna untuk masyarakat luas. Kemudian ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, transparansi dan akuntabilitas ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tingkat korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintah. Gitu aja sih, Kak, dari jawaban saya sendiri. Oke, terima kasih nih kepada Kak Najwa yang sudah menjawabnya sangat detail ya teman-teman. Oke, setelah mendengar jawaban dari kakak-kakak narasumber kita tadi, sudah terjawabkan ya teman-teman menyangkut tentang APBN Indonesia saat ini. Baik, terima kasih kepada Kak Najwa atas jawabannya. Baik teman-teman, kita beralih kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih Kak dampak pertambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju, khususnya pada pemerintahan Prabowo Gibran, terhadap pembengkakan anggaran belanja negara, baik dari sisi biaya operasional maupun efisiensi alokasi dana, dan apa saja nih Kak langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan
pengelolaan APBN agar tidak menambah beban fiskal yang beresiko terhadap stabilitas ekonomi negara. Serta bagaimana nih Kak cara memastikan bahwa pertumbuhan kabinet tidak berujung pada pemborosan dan tidak keefisienan dalam penggunaan anggaran negara. Nah, itu pertanyaannya sangat baik ya teman-teman, sangat bagus. Oke, baik, kita sekarang akan masuk ke sesi jawaban. Yang pertama, kita akan beralih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Kak Indah. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua tadi, kita akan memberi kesempatan kepada kakak narasumber kita untuk menjawab pertanyaannya, yaitu kepada Kak Indah. Baik Kak Indah, silakan untuk dijawab. Oke, jadi sini aku akan menjawab pertanyaan kita yang kedua, di mana penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju itu dapat meningkatkan anggaran operasional kita, termasuk belanja pegawai, fasilitas, dan program kerja, sehingga ini berpotensi untuk membebani APBN kita. Untuk menghindari risiko fiskal dan memastikan efisiensi, pemerintah itu perlu yang namanya menghindari tumpang tindih tugas dengan memperjelas fungsi dan tanggung jawab setiap kementeriannya. Kemudian memastikan penggunaan anggaran itu sesuai target. Lalu tidak lupa juga untuk mengoptimalkan teknologi untuk mengurangi biaya administrasi dan mempercepat pelayanan publik. Nah, yang paling penting ini kita harus memastikan bahwa program lintas kementerian ini berjalan secara efisien. Nah, langkah-langkah tadi itu akan menjaga pengelolaan APBN ini tetap sehat dan meningkatkan efektivitas kabinet dalam meminimalkan pemborosan. Gitu aja sih. Itu jawaban dari Kak Indah teman-teman. Baik, sangat bagus ya teman-teman, jawabannya sangat rinci. Baik, kita akan selanjutnya beralih kepada narasumber kita yang kedua. Baik teman-teman, setelah mendengar jawaban dari kakak narasumber kita yang pertama tadi Kak Indah, selanjutnya kita akan beralih kepada kakak narasumber kita yang kedua, yaitu kepada Kak Najwa untuk menjawab pertanyaan kita yang kedua tadi. Baik, kepada Kak Najwa, dipersilakan. Terima kasih Kak Miftah atas kesempatannya lagi untuk saya menjawab pertanyaan kedua ini. Jadi, pertambahan jumlah kementerian pada Kabinet Merah Putih, khususnya dalam konteks pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Gibran, hal ini dapat berdampak pada pembengkakan anggaran biaya negara, baik dari sisi biaya operasional atau efisiensi alokasi dana. Nah, beberapa dampak pembengkakan anggaran belanja negara ini seperti biaya operasional yang bertambah. Nah, kementerian baru yang dibentuk akan menambah biaya-biaya operasional yang meliputi gaji, fasilitas, sarana dan prasarana, dan biaya administratif lainnya. Nah, dengan lebih banyak kementerian, secara otomatis jumlah anggaran yang dikeluarkan itu pasti akan lebih banyak. Nah, untuk hal ini berisiko meningkatkan defisit anggaran yang lebih tinggi. Jika defisit ini tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara dan efisiensi pengelolaan yang baik, maka defisit akan terus-terusan meningkat. Nah, kemudian ada penyebaran anggaran yang kurang efisien. Nah, dalam penambahan kementerian, seringkali diikuti dengan pembagian anggaran yang lebih berfragmentasi, yang bisa mengarah pada penggunaan dana yang kurang optimal. Jika setiap kementerian memiliki program yang tumpang tindih atau tidak terkoordinasi dengan baik, maka dana yang dialokasikan untuk setiap kementerian bisa digunakan secara tidak efisien dan tidak efektif, dan tidak fokus pada prioritas pembangunan Indonesia. Kemudian potensi pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran belanja negara. Dalam pembentukan kementerian baru tanpa perencanaan yang matang dan kajian dampak fiskal yang kurang komprehensif bisa berujung pada pemborosan anggaran negara. Selain itu, pengelolaan yang tidak terkoordinasi antar kementerian dapat menciptakan inefisiensi dalam penggunaan dana negara, seperti adanya proyek yang duplikatif atau proyek-proyek yang goib atau kebijakan yang tidak saling mendukung dalam program-program pemerintah. Nah, gimana sih langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan APBN? Yang pertama, evaluasi kebutuhan kementerian, kemudian peningkatan koordinasi antar kementerian, ketiga ada penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi kementerian, keempat ada fokus pada prioritas nasional dan efisiensi program,
kelima ada optimalisasi teknologi dan pengelolaan anggaran, dan keenam ada pemangkasan kementerian dan instansi yang tidak efisien. Nah, gimana sih untuk menghindari pemborosan dan ketidakefisienan dalam mengalokasikan dana belanja negara? Untuk memastikan hal tersebut, pertumbuhan jumlah kementerian tidak berujung pada pemborosan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal seperti pengukuran kinerja yang jelas. Setiap kementerian harus memiliki indikator-indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta rencana kerja yang terperinci. Dengan ini, anggaran yang dialokasikan dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif untuk melihat apakah hasil yang dicapai sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Kemudian ada rasionalisasi sumber daya manusia. Peningkatan jumlah kementerian tidak harus diikuti dengan peningkatan jumlah pegawai pemerintah yang signifikan. Rasionalisasi ini dan optimalisasi sumber daya manusia perlu dilakukan agar pembengkakan birokrasi atau pembengkakan anggaran negara dapat diminimalkan. Kemudian pengawasan eksternal. Selain pengawasan internal dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, pengawasan eksternal penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran-anggaran pemerintah. Lembaga-lembaga masyarakat dan media penyiar berperan penting dalam memberikan tekanan agar penggunaan anggaran tetap pada jalurnya dan tidak keluar pada jalurnya seperti korupsi gitu. Gitu aja sih, Kak, dari jawaban saya ya. Semoga menjawab dari pertanyaan kedua ini. Oke, terima kasih nih kepada Kak Nazwa sudah menjawab secara detail untuk pertanyaan kita yang kedua tadi. Tak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara tanya jawab kita pada hari ini. Nah, untuk jawaban-jawaban yang diberi narasumber tadi sangat bermanfaat ya untuk kita semua, menambah wawasan. Oke, sudah diperjelas juga oleh kakak-kakak tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih nih kepada kakak-kakak narasumber yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini dan memberikan penjelasan yang sangat baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan menonton sampai habis. Jangan lupa nih untuk di-subscribe, like, dan komen di channel kami ini. Oke teman-teman, kami dari kelompok kura-kura pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih